Kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang usia secara kronologisnya sudah menua ya, seperti saya dan kawan-kawan 40 atau 50 tahun ke atas, yang kadang-kadang dimaknai sebagai manula pratama gitu ya. Udah tua ya udahlah, kita kardio aja, jalan kaki santai. Nggak ada masalah, bagus nggak bagus dong, kenapa tidak? Semuanya bertahap. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, ibarat gerakan itu tidak diciptakan sama, kalau istilahnya orang bilang. Jadi gerakan itu berbeda-beda. Jadi saya membuat satu analogi yang mungkin saya sering cerita sama teman-teman ya. Jadi membayangkan analogi gerak itu, kalau seandainya kita cuma jalan kaki atau berlari, maka kita mendapatkan komisi misalnya Rp100.000. Nah, tapi kalau kita berlari sambil mendorong mobil, maka kita mendapatkan komisi Rp200.000. Nah, kalau kita mendorong mobil sambil berlari di tanjakan, maka kita mendapatkan Rp300.000. Dan terakhirnya, ketika kita berlari sambil mendorong mobil di tanjakan dengan anak kita ada di dalam, nakal, dia tarik rem tangannya, dan kita harus tetap dorong, maka kita mendapatkan komisinya Rp400.000. Artinya, di setiap level tersebut, teman-teman bisa lihat tingkat kesulitannya berarti semakin tinggi. Maksud saya itu bukan artinya teman-teman harus dorong mobil ya. Saya maksudnya lebih kepada analoginya seperti itu. Jadi kalau latihan kita bisa bikin bebannya menjadi lebih berat, otomatis stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan itu menjadi lebih tinggi. Otomatis muscle fiber yang direkrut lebih banyak, gula yang dibakar juga lebih banyak. Otomatis post effect-nya itu juga akan lebih optimal lagi teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu makanya kenapa orang tua harus fokus ke latihan beban, bukannya banyak ke kardio. Alasan saya kenapa saya bilang saya nggak promote kardio, bukan saya nggak promote kardio. Kardio boleh dilakukan, tapi uniknya kardio adalah, saya ingat kan teman-teman, kalau saya bilang ada yang namanya NET, yaitu adalah non-exercise thermogenesis. Jadi kita kardio itu selalu terpapar di mana-mana. Parkir di mana, jalan di mana. Masuk ke mall kita jalan lagi. Kadang di kantor kita naik turun. Kadang orang yang udah tua meskipun gimana, kadang sering main sama anak-anaknya, kardio di mana-mana. Kadang di airport pun juga teman-teman harus kardio kan? Betul. Nah, tapi kapan teman-teman melakukan aktivitas latihan beban? Hampir jarang, kecuali kalau kita profesinya sebagai kuli bangunan gitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman, makanya prioritas ke latihan beban, prioritas ke protein. Tingkatkan gerak tersebut, kombinasi weight training dan cardio exercise, kenapa tidak ya? Karena jantung adalah is the most important muscle tentunya ya. Tapi sekali lagi kardio kita bisa dapatkan di mana-mana. Dan yang terakhir, permasalahan kita itu adalah ada istilah yang mengatakan bahaya terbesar bukan ketika kita punya cita-cita yang tinggi dan kita tidak mampu meraihnya, tapi bahaya terbesar adalah ketika kita punya cita-cita yang rendah. Itu yang kita yakin dan kita lakukan.